Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah PSSPI. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi framework Jackman yang kami presentasikan lewat Microsoft Teams guna untuk memenuhi tugas kelompok. Kemudian kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota dari kami. Pertama, ada Muhammad Ridwan dengan NIM 2110118120009. Kemudian ada Patricia Justin dengan NIM 211201118120013. Kemudian ada Muhammad Edi Ilva dengan NIM 211201118120017. Kemudian ada Maulana Ilham Muddin Ghazali dengan NIM 211201118120018. Selanjutnya ada Dewina Putri Firmani dengan NIM 211201118120040. Kemudian ada Azza Afifah Veronica dengan NIM 211201118130049. Kemudian ada Amalia Safitri 211201118140085. Yang dari ketujuh anggota tersebut merupakan pengisi materi. Kemudian ada Indira Ananda Putra Utama dengan NIM 211201118130091 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kemudian poin-poin yang akan disampaikan pada presentasi kali ini adalah: 1. Definisi. Kedua adalah sejarah. Ketiga adalah keuntungan dan kelebihan framework Jackman. Keempat adalah struktur framework yang Jackman yang diambil dari kolom. Kemudian ada struktur framework Jackman yang diambil dari baris. Kemudian keenam ada rule framework Jackman, dan ketujuh adalah implementasi framework Jackman. Kemudian masuk ke materi. Yang pertama adalah definisi framework Jackman yang akan dibacakan oleh Ilham. Untuk Ilham, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Ilham Muddin Ghazali. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi framework Jackman. Apa itu framework Jackman? Framework Jackman ialah sebuah kumpulan logika yang terstruktur untuk mengklasifikasikan dan pengorganisasian tipe-tipe dokumen, rancangan, atau model yang mempresentasikan sebuah instansi atau organisasi. Dan perlu diingat bahwasanya framework Jackman termasuk ke dalam kategori enterprise architecture. Oleh sebab itu, framework Jackman hanya berbentuk thinking tool yang dimana hanya membantu arsitek dan manajer untuk mengisolasikan masalah dan mengatur apa saja yang perlu diurus. Untuk alur pengembangan sistem framework Jackman yaitu dimulai dari strategi, kemudian analisa, kemudian rancangan, kemudian dibuat konstruksi, dibuat dokumentasi, kemudian transisi, dan yang terakhir yaitu produksi. Next. Kemudian masuk ke materi kedua, yaitu sejarah framework Jackman yang akan dibacakan oleh Ridwan. Untuk Ridwan, dipersilahkan. Baik, berikutnya adalah sejarah Jackman Framework-nya. Jadi itu dimulai dari seorang peneliti bernama John Jackman menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise arsitektur itu bermacam-macam bentuk, seperti tulisan, teks, diagram, gambar, maupun bentuk lainnya yang kadang-kadang berkaitan jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga John Jackman mengusulkan agar dokumen-dokumen enterprise tadi dikategorikan sendiri-sendiri agar mudah dimengerti, dikelola, dan dimanfaatkan. Kemudian masuk ke poin ketiga, untuk kelebihan dan kekurangan framework Jackman yang akan diisi oleh Patricia. Untuk Patricia, dipersilahkan. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari framework Jackman sendiri, yang pertama kelebihan. Di kelebihan ini ada 4 dan di kekurangan ada 4. Untuk kelebihan yang pertama, Jackman Framework ini merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Yang ketiga,
Zachman Framework sendiri menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Untuk yang keempat, Zachman Framework ini sendiri dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Untuk kekurangannya sendiri ada 4. Yang pertama, tidak ada proses untuk tahap implementasi. Yang kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Dan yang terakhir, perluasan coverage sel-selnya itu tidak jelas. Baik, untuk selanjutnya adalah struktur framework segmen yang dilihat dari kolom yang akan dibacakan oleh Amalia. Untuk Amalia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kolom pada Zachman Framework. Zachman Framework adalah skema klasifikasi dua dimensi untuk representasi deskriptif enterprise yang terstruktur, seperti matriks yang berisi 36 sel yang masing-masing berfokus pada satu dimensi atau perspektif perusahaan. Kolom-kolom pada Zachman Framework mempresentasikan interrogatif atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise. Pertanyaan-pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif bisnis manajemen, perspektif arsitek, perspektif engineer, perspektif teknisian, dan perspektif perusahaan. Untuk isi dari kolom-kolom yang ada ialah berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama adalah what data, menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. Contohnya apa yang menjadi bisnis data, informasi, atau objek. Kedua adalah how fungsi. Mendefinisikan fungsi atau aktivitas, bagaimana cara kerja bisnis berjalan dan bagaimana proses bisnisnya. Ketiga, where network. Menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi. Meliputi lokasi geografis bisnis yang utama, misalnya di mana operasi bisnis tersebut. Keempat adalah who, people, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Contohnya siapa orang yang menjalankan bisnis, apa unit-unit bisnisnya, dan hierarkinya. Kelima, when, time, mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja, yaitu kapan proses bisnis dilakukan atau apa jadwal bisnis dan alur kerjanya. Keenam adalah why, motivation, di sini menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjanya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur, pengetahuan, alasan, pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu mengapa memilih final solution tersebut dan apa motivasi dibalik inisiatif atau proyek tersebut. Kemudian masuk ke materi kelima yaitu struktur framework segmen yang diambil dari barisnya. Untuk Azza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur framework Zachman. Di sini terdapat 6 baris di dalam struktur framework Zachman. Yang pertama itu ada the planner perspective atau scope konteks, yaitu daftar lingkup penjelasan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori. Kemudian yang kedua ada the owner perspective atau bisnis konsep, yaitu sebuah model semantik keterhubungan bisnis antara komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik. Kemudian yang ketiga yaitu the designer perspective atau sistem logik, yaitu model logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan desain batas sistem yang direpresentasikan oleh para arsitek sebagai desainer. Kemudian yang keempat yaitu the builder perspective atau teknologi fisik, yaitu model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik, orang, biaya, dan lingkup waktu yang dispesifikasikan oleh engineer sebagai builder. Kemudian yang kelima, the implementer perspective atau komponen assembly,
yaitu teknologi khusus tentang bagaimana komponen dirakit dan dioperasikan, dikonfigurasikan oleh teknisi sebagai implementator. Kemudian yang keenam, the participant perspective atau operation classes, yaitu kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan. Kemudian masuk ke materi ke-6 yaitu Rules Framework Segment yang akan disampaikan oleh Mas Edi. Untuk Mas Edi dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Edi. Di sini mengenai Rules Framework Segment. Bisa dibilang setiap framework pasti memiliki rules supaya tidak melenceng jauh ya dari tujuan awalnya. Di sini ada 7 aturan dalam framework segment. Yang pertama yaitu the column have no order. Yang mana kolom yang dibuat ini bisa ditukar-tukar tanpa bisa dikurangi ataupun ditambah. Yang kedua, each column has a simple generic model. Yang mana tiap kolomnya memiliki metamodel masing-masing ya. Rule yang ketiga, the basic model of each column must be unique. Harus unik untuk tiap kolomnya. Kemudian each row describe a distinct, unique perspective. Ya, setiap baris menggambarkan pandangan suatu kelompok tentang suatu usaha tertentu ya, yang unik dan yang beda. Kemudian rule number 5, each cell is unique. Kombinasi dari peraturan 2, 3, dan 4 ya. Lanjut lagi untuk aturan yang ke-6, the composite of integration of all cell models in one row constitute a complete model from the perspective of that row. Yang mana di sini untuk tidak menambahkan baris dan kolom ya, mengubah nama dapat mengubah struktur logis dasar dari framework itu sendiri. Dan yang ke-7, the logic is recursive. Jadi diperlukan logika lah. Ibaratnya tidak bisa tinggal buat seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk materi terakhir itu materi implementasi framework segment yang akan disampaikan oleh Dewina. Untuk Dewina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk implementasi framework segment, yang pertama itu framework digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisis data. Selanjutnya, framework yang memiliki sistem klasifikasi atau skema klasifikasi. Kemudian, matriks dalam bentuk 6x6. Lalu, model 2 dimensi atau model analisis. Untuk contohnya, framework segment digunakan sebagai metodologi struktur pada sebuah perancangan sehingga menghasilkan blueprint sistem yang tepat dan lebih terarah. Perancangan dilakukan berdasarkan kerangka kerja segment yang dibangun berfokus pada kolom data, proses, serta network. Untuk metode analisis datanya menggunakan pendekatan yang dijabarkan dalam matriks 6x6. Selanjutnya, framework segment menguraikan arsitektur organisasi berdasarkan perspektif ruang lingkup organisasi itu sendiri, model bisnis, dan model sistem informasi. Selain itu, segment framework juga mengakomodir berbagai macam perspektif yang berbeda. Baik, itu untuk presentasi framework zaman yang dipresentasikan oleh kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.